Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan ahli hukum pidana yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Ferdy Sambo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Glory Nata langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Glory. Ahli hukum pidana Said Karim telah memberikan keterangannya. Poin-poin apa saja yang menarik dari keterangan yang sudah diberikan? Ya, Jason, benar sekali baru saja selesai acara agenda sidang pemeriksaan saksi yang meringankan bagi kedua terdakwa pasangan suami istri yaitu Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Yang mana hari ini ada Said Karim yang merupakan ahli pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar. Tadi ada beberapa keterangan-keterangan yang kami highlight atau kami soroti. Di antaranya adalah terkait dengan pembunuhan berencana seperti yang dimuat dalam pasal 340 KUHP yang mana dikatakan bahwa seseorang melakukan pembunuhan berencana ini adalah ketika seseorang tersebut memiliki cukup waktu untuk menyusun pembunuhan berencana dan juga ketika pelaku atau seseorang ini memiliki ketenangan pada saat berpikir untuk menyusun pembunuhan berencana tersebut. Dan dalam keterangannya saksi ahli pidana ini menyatakan bahwa dalam kasus Ferdy Sambo membunuh Brigadir Joshua ini Ferdy Sambo dinilai tidak memiliki cukup ketenangan pada saat melakukan pembunuhan tersebut, yang mana dikatakan Ferdy Sambo tidak memiliki ketenangan pada saat ia menerima laporan dari istrinya yaitu Putri Chandrawati bahwa istrinya tersebut dilecehkan atau mendapatkan pelecehan seksual dari ajudannya yaitu Brigadir Joshua, sehingga dalam hal ini saksi ahli pidana menyatakan bahwa Ferdy Sambo tidak bisa memenuhi persyaratan untuk dikategorikan masuk dalam pembunuhan berencana. Jika satu unsur saja ini tidak terpenuhi, yakni dalam pembunuhan berencana, maka dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo ini dinilai tidak sah dan terdakwa dinilai tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan kemudian selanjutnya dari pihak saksi ahli pidana ini juga mengungkapkan beberapa jenis-jenis pelaku pembunuhan, diantaranya adalah dalam kategori penganjur. Dan penganjur ini Ferdy Sambo dimasukkan dalam kategori penganjur karena ia merupakan satu-satunya orang yang memberikan perintah atau anjuran kepada ajunannya yaitu Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal. Dan kemudian dinyatakan bahwa saksi ahli pidana menyatakan bahwa Ferdy Sambo ini sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer karena menurut versi dari Ferdy Sambo perintah yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini tidak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo memerintahkan hajar, namun Richard Eliezer malah menembak Brigadir Joshua hingga menyebabkan kematian. Dan tentu saja dari pihak saksi ahli pidana menyatakan bahwa sebenarnya Ferdy Sambo tidak bertanggung jawab atas tindakan Richard Eliezer karena Richard Eliezer dinilai salah tafsir atas perintah tersebut. Selanjutnya juga tadi kami menyoroti soal jaksa penuntut umum yang mencecar pertanyaan kepada saksi ahli pidana. Di antaranya ada dua pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa dijawab oleh saksi ahli pidana. Dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum menanyakan apakah waktu penyusunan rencana untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut cukup pada saat Ferdy Sambo memiliki waktu pada tanggal 7 Juli dan juga 8 Juli yang artinya 2 hari, apakah ini bisa memadai untuk disebut melakukan pembunuhan berencana. Kemudian pertanyaan 2 terkait dengan perintah hajar ini apakah bisa diartikan untuk menembak atau hanya diartikan memukul korban, dalam hal ini adalah Brigadir Joshua. Namun pada saat pertanyaan tersebut dilontarkan oleh jaksa penuntut umum kepada saksi ahli pidana Said Karim ini tidak dapat menjawab secara gamblang sehingga pertanyaan tersebut berakhir menggantung. Selanjutnya juga tadi ada beberapa kejadian. Tadi pihak dari majelis hakim ini menawarkan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk saling bersaksi, bagi Ferdy Sambo bersaksi untuk istrinya yaitu terdakwa Putri Chandrawati dan juga sebaliknya, namun kedua pihak ini menolak dan tidak berkenan untuk saling bersaksi. Jason. Glory, usai sidang dua terdakwa sempat ada pembahasan mengenai mendatangi TKP. Bisa Anda ceritakan terkait dengan rencana tersebut?
Ya benar sekali Jason, rencananya besok di hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 ini akan ada agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi yang meringankan bagi terdakwa Ricky Rizal. Namun kami masih belum mendapatkan informasi secara resmi siapa-siapa saja yang akan didatangkan besok. Dan kemudian setelah sidang dari pemeriksaan saksi yang meringankan bagi Ricky Rizal ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan setempat yakni ketiga pihak yaitu Majelis Hakim, kemudian JPU dan juga kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan mendatangi TKP yakni Saguling dan juga rumah dinas Ferdi Sambo yang berada di Duren 3, di mana tujuan dari agenda ini adalah untuk memberikan penjelasan baik itu dari versi JPU dan juga dari versi kuasa hukum untuk nantinya kita bisa dari pihak majelis hakim bisa menarik kesimpulan apa yang sebenarnya kronologi apa yang sebenarnya terjadi pada saat di TKP. Dan tentu saja untuk besok rencananya tidak akan dihadirkan para terdakwa sehingga hanya 3 pihak tersebut. Dan kemudian nanti di hari Selasa tanggal 10 Januari yaitu minggu depan ini akan ada sidang lanjutan. Sidang akan naik ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo, kemudian dilanjutkan di hari Rabu tanggal 11 Januari ini akan ada pemeriksaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Dan setelah pemeriksaan terdakwa, sidang ini akan dilanjutkan juga dengan pembacaan replik, duplik dan diakhiri dengan adanya pembacaan vonis ataupun tuntutan dari pihak majelis hakim. Sementara demikian, Jason.